Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Lan yang sedang berkendara menuju hutan terpencil. Setibanya di pintu masuk, ia sempat melihat beberapa panggilan tak terjawab dari penagih pinjol dan dari babaladan di dalam ponselnya. Saat sedang merenung, seorang pria, ibu-ibu atau pria ini teh, entahlah manusia misterius tiba-tiba mengetuk kaca mobilnya dan memperingatkan bahwa hutan yang akan dia masuki penuh dengan jebakan. Ia bahkan menunjukkan bukti berupa ternak yang mati di sana. Almost killed all the walking on your own, eh? Namun meskipun sudah diperingatkan, Lan tetap kekeh melanjutkan niatnya. Ia memulai pendakiannya seorang diri. Hal ini mungkin ia lakukan untuk menenangkan pikirannya. Namun baru 10 menit berjalan, ia sudah terlihat sangat kelelahan. Dan di sini terlihat jelas bahwa Lan adalah seorang pengedulan. Terlebih lagi lihatlah caranya berpakaian, alih-alih terlihat seperti akan ke hutan melainkan si gadek ulin. Pakaian itu tentu saja jelas tidak cocok untuk pendakian, apalagi tanpa kaos kaki yang membuat kakinya penuh ruam yang menyakitkan. Meskipun begitu, ia tetap memaksakan diri melanjutkan perjalanannya. Tak lama, terlihat sepasang pendaki lain yang sedang ngonten. Anehnya, momen itu justru membuatnya panik. Seperti memiliki trauma kepada seseorang. Karena tidak ingin bertemu orang lain, Lan memilih menunggu hingga mereka indit. Tapi karena terlalu lama menunggu, Lan mengambil jalan memutar agar tidak berpapasan dengan mereka. Sesudahnya, ia pun berhenti sejenak untuk beristirahat sambil ngemil. Namun tiba-tiba seorang pendaki bernama Nikki muncul dan menyapanya. Lan yang kaget segera berdiri dan mengatakan akan segera melanjutkan perjalanannya. Namun Nikki melihat Lan dari kejauhan yang baru saja beristirahat dan tentu saja tidak mungkin Lan mau langsung lanjut. I'm Nicky, by the way. Yeah, it'll be fun. I don't mind. Sosok Nikki ini sangatlah bawel. Ia terus menodong Lan dengan banyak pertanyaan dan ocehan tak penting. Bahkan ia bercerita bahwa sejak awal sengaja menyelip dua pendaki lain hanya demi menguji dirinya hingga akhirnya bisa menyusul Lan. Sepanjang jalan, Nikki terus mengkoceh tanpa henti. Satu-satunya hal yang berhasil ia gali dari Lan hanyalah nama serta fakta bahwa dulu Lan pernah punya bisnis. Mereka pun melanjutkan perjalanannya hingga tiba di sebuah kabin di tengah hutan. Di sana mereka bertemu sepasang yang sempat terlihat oleh Lan sebelumnya, yaitu Monica dan Austin yang juga berniat menuju ke air terjun. Monica? Have we met before? I think they're on their bloody Singkat cerita, di malam harinya Lan mencoba memasak daging di dapur. Namun ketika Nikki masuk, rasa cemasnya kembali memuncak. Karena grogi atau panik, Lan buru-buru menarik daging dari kompornya meski masih mentah. Nikki mendesaknya agar memasaknya kembali. Tapi karena terlalu panik, ia malah membuat api membesar hampir membakar seluruh kompor. Water and hot oil? Just take a flame. Untung saja Nikki dan Monica cepat-cepat datang memadamkan api tersebut. Karena merasa malu, Lan pun segera mengambil barang dan diam-diam keluar dari kabin. Tetapi saat berjalan lebih jauh, ia melihat sesuatu yang samar dari kejauhan. Rasa takut pun langsung menimpanya yang membuatnya terpaksa kembali ke kabin dan menemukan Austin sedang nyebat di depan. Kali ini Lan berbincang sebentar dengan Austin yang terlihat lebih tenang dan pengertian dibandingkan yang lain. Di keesokan paginya, saat Lan sedang sarapan bubur, Nikki mendekatinya untuk mengobrol. Anehnya, meskipun semalam terjadi keributan, ia sama sekali tidak marah. Nikki bahkan bercerita bahwa dialah yang membersihkan semua piring gosong tanpa mengeluh. Nikki pun lalu menyampaikan rencana bahwa mereka berempat akan mendaki secara bersama. Di situ, Lan sempat ingin pergi sendirian, tetapi Nikki berhasil meluluhkan hatinya dengan memberinya sepasang kaos kaki hiking agar kakinya tidak lecet lagi. You look terrible. Did you sleep? They're thick, so you won't have all that slipping in. Akhirnya mereka pun memutuskan berangkat bersama-sama. Sepanjang perjalanan, ketika sedang asik bercanda dan bertukar cerita, di sini Lan masih terlihat ngabetem dan tidak berbicara sedikit pun.
pun. Saat mereka berhenti untuk makan siang, mereka mulai merasa ada yang janggal karena tidak terlihat seekor burung satupun. Bahkan burung puyuh yang selalu ada tidak terlihat satupun. Austin kemudian mengungkapkan bahwa sehari sebelumnya ia menemukan seekor binatang yang mati dimutilasi secara biadab. Hingga akhirnya ia pun penasaran predator apa yang mampu melakukannya. Sedangkan Lan tampak memikirkannya secara serius. Lan pun kemudian hendak pergi buang air kecil, namun saat menyendiri ia melihat bekas cakaran dan noda darah di batang pohon. Karena panik, ia pun segera berlari kembali dan melaporkannya. Sayangnya yang lain hanya menganggap itu bekas hewan berburu. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Selama beberapa jam tidak ada gangguan berarti. Meski Lan semakin cemas merasa ada yang mengikutinya, ketika ia berbalik, ia melihat sesuatu samar di kejauhan dan langsung berteriak memanggil yang lain. Namun meskipun mereka melihat dengan sesama tidak ada apa-apa di sana, mereka mulai menyadari bahwa Lan memang canggung secara emosional dan tampak bermasalah secara mental. Agar ia tidak tersinggung, Nikki mencoba bergurau dengan mengatakan mungkin itu hanya kambing yang tersesat. Menjelang sore, rombongan tiba di sebuah tempat lain. Mereka menemukan 2 tas ransel, tetapi pemiliknya entah kemana. Di situ, Lan lagi-lagi khawatir, sementara yang lain justru santai bermain gitar. Malam semakin poek. Lan kesulitan tidur saat ia berjalan ke sana kemari mencari alamat. Nikki mendekatinya untuk mengajaknya berbicara. Nikki lalu menasehati Lan agar lebih terbuka dan akhirnya ia pun mengaku sedang terpuruk akibat masalah pribadi. Karena kasihan melihatnya, Nikki pun memberikannya pil tidur yang langsung diminum oleh Lan. Namun bukannya tidur, Lan kembali gelisah dan mulai mengutak-ngatik tas ransel yang ditinggalkan. Di situ ia menemukan sebuah kamera lalu menyalakannya. Dalam rekaman tampak 2 gadis yang sedang bersenang-senang di hutan, tetapi saat salah satu gambar diperbesar, ia terkejut melihat ada seorang pria mengintai mereka dari jauh, dan pria itu tidak lain dan tidak bukan adalah Nikki. Lan pun panik. Namun tiba-tiba ia merasa pusing. Disitulah ia sadar mungkin Nikki memberikannya obat bius. Tubuhnya melemah hingga jatuh pingsan. Di keesokan harinya, Lan pun terbangun dengan selimut menutupi tubuhnya. Nikki rupanya menjaganya agar tidak kedinginan. Meskipun begitu, Lan masih curiga. Ia mengambil kamera dan menuduh Nikki telah menguntit serta membunuh kedua gadis pendaki itu. Ia bahkan menegaskan bahwa semalam ia dibius ketika hampir menemukan kebenarannya. Mendengar tuduhan itu, Nikki hanya terkejut dan sama sekali tidak membela diri. Austin dan Monica pun kebingungan. Tepat pada saat itu juga, kedua gadis yang ada di rekaman itu muncul di kabin dalam keadaan baik-baik saja. Situasi pun berubah menjadi canggung. Di situ Lan merasa sangat malu dan langsung pergi. Beberapa waktu kemudian, ia kembali mendekati Nikki dan meminta maaf. Ia mengakui bahwa ia menjadi paranoid karena kurang tidur. Untungnya Nikki menerima permintaan maaf itu dengan sangat tenang. Lan juga meminta maaf kepada Austin dan juga Monica. Untungnya mereka bertiga bersikap santai bahkan berusaha mendukung Lan karena sadar ia tengah berjuang melawan kecemasannya dan mungkin masalah mentalnya. Setelah itu mereka berkemas dan kembali melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya tiba di sebuah persimpangan. It's a good thing I was so fit at the time, actually. No. Cody Forest. This is like the whole reason I... Di sini terlihat satu jalur mengarah ke air terjun, sementara jalur lain menuju ke hutan kauri. Monica dan Austin memutuskan untuk pergi ke hutan karena mendengar keindahannya sehingga kelompok pun berpisah. Lan bersama Nikki terus berjalan berjam-jam sampai akhirnya hari pun mulai gelap. Di tengah perjalanan, Lan kembali melihat sosok samar di kejauhan yang membuatnya ketakutan. Namun saat rasa takut itu seketika hilang saat mereka akhirnya sampai di sebuah air terjun yang sangat indah. It's beautiful, though.
Dan mereka pun sempat menikmati pemandangan megah itu sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Karena hari mulai gelap, malam semakin poek, jalan yang mereka tempuh pun semakin sempit dan gelap. Lan menyarankan untuk mencari rute lain, tetapi Nicky bersikeras tidak ada pilihan. Nicky lalu memberikan senter mahalnya kepada Lan agar ia tidak takut dan memintanya memimpin perjalanan. Lalu mereka berjalan hingga akhirnya Lan pun terpeleset dan menjatuhkan senter itu ke lereng. Nicky kesal dan memaksa Lan harus turun mengambil kembali senter yang katanya seharga 3 miliar. Dengan terpaksa Lan pun menurutinya, namun saat berada di bawah ia melihat sosok gelap berdiri tepat di sampingnya. Karena panik ia berlari sambil berteriak. Austin yang kebetulan ternyata tidak jauh langsung menghampirinya yang kemudian disusul oleh Nicky. Mereka menatap ke bawah namun sama sekali tidak terlihat apapun. Akan tetapi Lan tetap mengelak dan meyakinkan bahwa ada sosok yang mengejarnya. Ia bahkan sampai menuduh Austin lah yang mengejarnya. Mendengar tuduhan itu, Austin langsung memaki Lan dan mengatakan kalau dia sudah gila. Untungnya Nicky menenangkan mereka. Singkatnya, mereka akhirnya singgah di sebuah kabin terdekat. Malam itu Nicky, Austin, dan Monica berdiskusi serius. Mereka mulai khawatir dengan kondisi mental Lan dan menganggapnya sudah semakin gila. Akhirnya ketiganya pun sepakat harus segera membawanya keluar dari hutan karena Austin dan Monica masih ingin melanjutkan bulan madu mereka. Dan akhirnya Nicky pun bersedia menemani Lan kembali ke kota. Yeah, we'll get all the way to the car park. And when you Di keesokan harinya, keduanya pun berangkat bersama. Mereka berjalan berjam-jam hingga Nicky pamit sebentar untuk buang air besar, sedangkan Lan ditinggal merenung sendirian. Namun di situ Lan pun merasa gelisah saat menyadari Nicky tidak kunjung kembali. Saat itu Lan pun mencari Nicky. Betapa terkejutnya Lan ketika menemukan pemandangan mengerikan bahwa Nicky sudah tewas. Karena ketakutan, Lan berlari mencari Austin dan Monica sambil berteriak bahwa ada sesuatu yang membunuh Nicky. Sayangnya penjelasannya cukup kacau sehingga pasangan itu pun malah curiga bahwa Lan lah yang melakukannya. Austin bahkan mengacungkan pisaunya dan menyuruhnya untuk pergi. Tak lama setelah itu, saat pasangan itu pun sibuk mengambil foto, tiba-tiba Monica ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Austin panik mencarinya, namun yang ia temukan hanyalah tubuh Monica yang sudah termutilasi menjadi 2 bagian. Monica? Mother! It can hear you. No! You fucking monster! Lan pun kemudian muncul di tempat kejadian yang membuat Austin semakin yakin bahwa Lan lah yang membunuhnya. Saat Austin hendak menyerang, kakinya justru terjebak perangkap beruang. Dan saat itulah seekor makhluk burung purba zaman dulu raksasa muncul dari kejauhan dan menyeret mayat Monica. Lan dan Austin pun ruas menyaksikan kenyataan itu. Menyadari adanya bahaya, Lan segera membantu Austin melepaskan kakinya dengan batu dan membawanya masuk ke dalam kabin terdekat. Mereka pun lalu mengunci semua pintu bersiap menghadapi serangan. Dalam kondisi tak berdaya, Austin meminta maaf kepada Lan karena tidak mempercayainya. Namun Lan tetap optimis dan besok akan membawa pulang menghubungi petugas keamanan. Namun tak lama kemudian burung raksasa itu pun datang dan menerobos masuk. Lan yang berada di depan pintu pun nyaris menjadi korban. Tetapi Austin dengan berani mengalihkan perhatian burung dinosaurus itu. Melihat kesempatan, Lan langsung memukul burung itu dengan kampak. Namun burung itu sangat kuat dan masih bisa bertahan. Sayangnya monster itu pun langsung menusuk wajah Austin dengan paruh tajamnya hingga meninggoy. Setelah itu si burung pun berbalik mengejar Lan. Namun kali ini Lan melawan. Ia pun mencolok mata burung itu dan dengan sekuat tenaga ia mencekik leher monster itu sampai akhirnya monster itu pun mati.
Di keesokan paginya, Lan pun yang sudah terlihat ripuh pun berjalan keluar hutan. Saat hampir sampai ke tempat parkir, ia melihat salah satu mayat gadis pendaki tergantung di pohon. Tak jauh dari sana, ia pun menemukan sekumpulan telur burung dinosaurus itu. Tanda bahwa makhluk itu tidak hanya satu. Karena panik, ia pun berlari mencoba kabur. Akan tetapi, seekor burung raksasa lainnya muncul dan menyerangnya. Kukunya pun mampu mencakar paha Lan hingga terluka parah. Beruntungnya, Lan pun masih bisa berhasil meloloskan diri dengan cara melepaskan celananya, lalu terus berjalan hingga tiba di jalan raya. Dan film ini pun kemudian ditutup dengan Lan yang berteriak menghentikan mobil di jalan raya. Dan akhirnya film pun enggesan. Sungguh ending yang sangat ngagantung.